Halo semuanya, bertemu lagi di channel Rifat Genteng Calon Presiden. Dan kali ini Rifat akan memainkan sebuah game yang berjudulkan Bambu Runcing. Oke, kita main Boy Red B ini Bambu Runcing. Mulai cara Oke, mulai aja langsung Rifat perang rakyat Coklieng. Jepang menguasai daerah tersebut sejak memenangkan Perang Asia Timur Raya pada tahun 1942. Jepang mengeksploitasi seluruh hasil tani dan memaksakan keyakinan pribumi dan mayoritas Islam untuk mengikuti sekira menyembah matahari. Tengku Abdul Jalil, seorang tokoh ulama, mulai geram melihat penderitaan rakyat Aceh, terlebih mendengar pemaksaan sekira yang dilakukan Jepang. Tengku Abdul Jalil berdakwah untuk menyebarkan agama Islam dan melarang sekira karena dianggap syirik. Ketika sedang berceramah di masjid, pasukan Jepang telah mengepung Tengku Abdul Jalil. Sisiran. Jepang menguasai daerah Aceh pada 1942. Kita yang mau keris kita. Ya lah, kira jadi 4 dari kita simpanlah garis kita. Oke, level ini lumayan mudah. Terjadi pertempuran hebat, namun Tengku Abdul Jalil berhasil melarikan diri ke pedalaman. Tapi naas, pada tanggal 10 November 1942 setelah terjadi peperangan hebat, beliau wafat di tengah pelariannya di pedalamannya. Selesai. Level selesai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Perlawanan rakyat Singaparna. Jepang mencoba menduduki daerah Singaparna, Jawa Barat dengan cara pendekatan ke ulama. Namun cara itu tidak berhasil. Salah seorang ulama, K. Zainal Mustafa, telah aktif menyerukan penentangan terhadap penjajah. K. Zainal Mustafa telah 2 kali dipenjara oleh Belanda. Kemudian masa pendudukan Jepang dan dibebaskan dengan syarat berdakwah untuk kepentingan Jepang. Namun beliau menolak untuk bekerja sama dengan Jepang dan tetap berdakwah untuk menentang penjajahan. Tepat pada waktu sebelum sholat Jumat, K. Zainal Mustafa mendapat kabar akan dilakukan pengepungan oleh Jepang di pesantrennya. Main cepat nih kontrol. Oke, ini sore ini. Siapa yang menyerukan penentangan terhadap Jepang? Zainal Mustafa. Oh betul, Zainal Mustafa. Itu gara-gara soalnya. Kita nggak usah pakai garis. Soalnya ini namanya bambu runcing. Yang kira ini garis terbang apa judulnya? Oke, kalau yang kayak ini baru pakai garis. Bentar, diam. Terus yang udah lupa Rifat sering lupa. Wih, Gris, ambil. Ayo. Oke, berapa kali Zainal Mustafa di penjara Belanda? 2 kali. Wucit. Lari. Sebelum sholat Jumat dan menghadapi pengepungan, K. Mustafa memberikan peringatan kepada santrinya agar yang tidak siap bertempur untuk segera meninggalkan pesantren. Murid K. Mustafa telah membuat parit dan benteng pasir
untuk menghalau serangan Jepang. Namun ketika murid kaum Tafa ingin menyerang, Jepang menempatkan pribumi yang dipaksa di barisan paling depan sehingga para santri tak bisa melewati apalagi melukai sesama pribumi. Jepang menyerang dari jauh menggunakan tembakan bom dari tank pasukan kaum Tafa kewalahan. Akhirnya Khazanah Mustafa tertangkap dan ditahan di Tasikmalaya, kemudian dipindahkan ke Jakarta. Beliau wafat setelah mendapat siksaan berat dan berakhir dihukum mati. Beliau dimakamkan di Ancol, kemudian dipindahkan ke Singapura. Selesai. Oke, bersejarah Dengklok. Pada tahun 1945 posisi Jepang pada Perang Asia Timur Raya makin terdesak. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 1 Maret 1945 kalau salah, maaf, dan diresmikan pada 28 Mei 1945. Badan yang diketahui Dr. Rajimut Yonedengrat ini bertugas menyelidiki dan mempelajari hal-hal terkait rencana pembentukan negara Indonesia. Oke, BPUPKI dan PPKI, bukan BPUKI tapi BPUPKI. Terus bukan PPK tapi PPKI. Kapan BPUPKI dibentuk? 1 Maret tol. Oh. 1, 2, 3 loncat. Siapa ketua BPUPKI? Rajiman. Oke. Gedung Pancasila. Hasil sidang BPUPKI 29 Mei 1 Juni 1945 merupakan dasar negara Indonesia yang kemudian disebut Pancasila. Lalu pada sidang ketua 16 Juli 1945 ditetapkanlah bentuk Negara Kesatuan dan Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. Setelah melaksanakan dengannya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945 dini hari Sekutu melancarkan serangan balik kepada Jepang. Tanggal 6 dan 4 Agustus 1945 Sekutu menghancurkan Jepang dengan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Boom. Keren nih gambarnya. Jepang yang semakin kritis setelah dibom akhirnya membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Keadaan itu juga membuat Jepang harus mengakui kekalahannya pada Sekutu akibat terjadi vacuum of power di Indonesia. Mendengar kabar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bersikukuh untuk bersegera memproklamasikan kemerdekaan. Sedangkan Soekarno ingin tetap menunggu hasil sidang PKI. Subuh setelah sahur, Soekarno dijemput oleh golongan pemuda dan menuju Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dibawa ke sebuah rumah kecil milik petani Tionghoa. Oke, men. Oh, benar, saya kira tadi itu selesai. Satu. Iya, mambas, meninggal. Kapan kota Hiroshima dibom Sekutu? Kadang berkurang, kadang enggak.
Oke, tanggal utama. Siapa yang mendengar berita kekalahan Jepang? Sultan Syahrir. Ngare, hayo. Oke. Oke. Ahmad Subarjo menjemput Soekarno pada tanggal 16 Agustus dan bernegosiasi dengan kaum muda yang menginginkan proklamasi dilaksanakan tanggal 16 dan kaum tua yang menunggu hasil sidang PPKI tanggal 18 akhirnya kesepakatan tercapai dengan mengambil jalan tengah yaitu tanggal 7 Agustus. Salah Rifa. Jenderal Terauchi sebagai jenderal Jepang yang pro Indonesia bersedia memberikan tempat kepada Soekarno DKK untuk merumuskan teks proklamasi. Ir Soekarno, M. Hatta, dan Ahmad Soebarjo kemudian bermusyawarah untuk merumuskan teks proklamasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan indah kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tahu Rifa bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Oke, mungkin videonya sampai sini aja dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.